Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tahsin, masih dalam pembahasan mad. Yang kemarin kita sudah membahas mad pada bagian pertama, dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan masih tentang mad dan dalam bagian yang kedua. Di mana mad bagian kedua ini saya ambil kaidahnya adalah dengan lebihkan yang beralis. Nah, apa maksudnya yang beralis ini? Dalam bacaan mad atau panjang di kalimat-kalimat Al-Quran itu biasanya ada tanda baca panjang yang menggunakan alis. Nah, seperti ini. Atau alis yang seperti ini. Ini merupakan tanda baca panjang yang perlu kita pahami perbedaannya. Nah, kita kaidahnya adalah melebihkan tanda baca mad yang beralis ini. Artinya melebihkan itu berbeda dengan kemarin yang hanya diayun saja 2 harokat. Maka untuk tanda baca alis yang ini kita ambil sebetulnya 2 harokat juga boleh. Namun untuk membedakan yang kemarin maka kita ambil sampai 5 harokat. 4 atau 5 lebihkan. Nah, sementara untuk alis yang bertanda baca alisnya seperti ini, maka kita ambil 5 sampai 6 harokat ketukan. Nah, itu biasanya kita sering menemukan namun terkadang tidak jeli atau belum paham sehingga masih salah dalam penerapan panjang yang seharusnya. Jadi kita jangan sampai terbalik memasangkan bacaan panjang. Yang seharusnya dipanjangkan malah tidak dipanjangkan, atau yang seharusnya panjangnya 2 harokat malah panjangnya lebih dari 2 harokat. Atau sebaliknya, yang seharusnya panjangnya lebih dari 2 harokat malah dibaca panjang cuma 2 harokat. Nah, itu masih belum tepat menurut kaidah tajwidnya. Maka dalam pembahasan tahsin ini mudah-mudahan kita bisa lebih memahami dan bisa mengimplementasikan dalam praktik membaca Al-Quran. Baik, kita ambil contoh. Bagaimana cara membaca mad atau panjang yang beralis seperti ini? Kita ambil contoh di surat Al-Kafirun, itu banyak ya. Qul ya ayyuhal kafiruna. Nah, ya, dia ini ada tanda bacanya, yaitu tanda baca alis yang seperti ini. Nah, maka kita membacanya bedakan dengan mad yang 2 harokat kemarin. Kita kasih lebih. Qul ya ayyuhal ka cukup diayun saja. Qul ya ayyuhal kafiruna. Qul ya ayyuhal kafiruna. La a'budu ma ta'buduna. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita perhatikan. Wala lebihkan dari 2 harokat. Antum diayun saja karena itu 2 harokat. Abidu diayun. Abidu nama panjangkan. Ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum.
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadini. Lalu bagaimana membaca mad yang beralis seperti ini? Nah, itu kita lebih baiknya adalah ambil antara 5 atau 6 harokat. Ya, kita ambil contoh di surat An-Nasr. Ada kalimat idza di ayun, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa, panjang 6 atau 5 harokat. Sama seperti di alif lam mim. Alif lam mim. Atau di surat Maryam ayat pertama. Kaf ha ya ain shad. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara mana yang 2 harokat, yang kemarin cukup di ayun saja, dan yang sekarang melebihkan yang beralis. Dengan ketentuan kalau alisnya yang seperti ini, maka kita lebihkan sampai 5 harokat. Atau kalau alisnya yang seperti ini, kita lebihkan sampai 5 atau 6 harokat. Seperti itu. Ya, biasanya kalau dalam tulisan Al-Quran yang blok warna, itu menggunakan warna hijau yang biasanya ini. Dan untuk yang berwarna ini, ada yang menggunakan warna biru atau warna-warna lainnya. Yang jelas kita harus perhatikan, kita harus jeli tanda baca dalam setiap tulisan Al-Quran. Karena tidak semata-mata tanda baca dalam Al-Quran itu dibuat terkecuali itu ada makna, ada fungsinya. Termasuk tanda baca alis seperti ini. Atau bolehlah kita istilahkan bukan alis bendera, sama saja lah gitu ya. Yang jelas ada tanda baca seperti ini dan seperti ini. Itu. Nah, kenapa dalam Al-Quran dikasih tanda baca seperti ini dan seperti ini? Apa perbedaannya? Biasanya tanda baca alis atau bendera ini ada karena mad tobi'i atau mad asli, ya, atau mad badal atau apapun yang berharokat 2 panjangnya, setelah itu ternyata ada huruf. Pertama alasannya, huruf yang disukunkan atau ada huruf yang bertasdid atau ada huruf alif atau hamzah. Nah, ini biasanya. Ya. Jadi ketika mad asli atau mad tobi'i menghadapi huruf yang disukunkan atau huruf yang bertasdid atau alif atau hamzah atau alif, maka itu biasanya dikasih bendera atau alis seperti ini. Ya, perbedaan dari alis seperti ini dan seperti ini biasanya itu adalah dari konteks kalimat atau dalam bahasa Arab kata. Ya. Kalau pertemuan antara mad tobi atau mad asli dengan huruf yang bersukun atau bertasdid atau huruf hamzah atau alif itu terjadi dalam satu kata, dalam satu kalimat bahasa Arab, maka itu menggunakan bendera atau alis yang ini. Dan jika pertemuan antara mad tobi atau mad asli dengan huruf yang disukunkan, huruf yang bertasdid atau huruf hamzah atau alif dalam 2 kata, nah maka tanda yang digunakan adalah tanda yang ini. Itu yang kita harus lebih jeli memperhatikan lagi, jangan sampai salah dalam penerapannya.
Jadi yang mestinya diayun saja itu harus diayun saja, yang mestinya kita lebihkan maka kita kasih lebih. Begitu mungkin secara singkat pembahasan ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.